Amat sangat beruntung orang yang dapat hidayah Islam, cukup rezeki, bukan banyak, cukup, dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan latihan yang pertama, latihan berhenti berharap dari makhluk. Tenang aja. Oh, gimana ya besok lusa rezeki saya? Dengerin. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Dulu yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Sekarang yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Allah. Besok lusa yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Allah. Hanya Allah. Tenang saja. Gak ada tabungan, gak ada masalah. Ada ubun, pasti ada rezeki. Ini dua-dua begini, ya pakai saya. Dulu mau pensiun stres, udah pensiun tetap aja ada rezeki, betul tidak? Saya umur 63 tahun sekarang, gak pas nih. Nabi 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63 tahun juga wafat. Utsman bin Affan 80, Ali bin Abi Thalib 61. Saya 63 tahun tidak pernah sehari pun Allah tidak kasih minum. Tidak tahu mata airnya di mana, datang dia begitu. Steril. pH-nya 7. Gak usah ribet-ribet, datang tiap hari. Masa mau curiga saja. Tadi saya disuguhin makan tuh, supaya ceramahnya kuat ya. Gak tahu dari mana piringnya, nasinya dari sawah siapa, ada ikannya dari laut mana, datang ke piring saya. Nangka, ada nangka tadi ya? Nggak tahu pohon siapa itu, masuk. Apa ya? Garamnya dari mana? Demi Allah mumpul. Ceritanya sih untuk ngejamu kiai, betul tidak? Padahal yang makan panitia yang banyak. Dan saya cuma dikit. Nebeng ya. Benar atau benar? Mana ada? Tetap aja rezeki saya cuma dikit. Yang nggak jelas-jelas ikut makan tadi di sana. Ceramah enggak, apa enggak? Memang ada rezekinya. Alhamdulillah. Dah ya, latihan yang pertama, tekad kuat dan bulat hanya bersandar kepada Allah. Bu, kalau ibu pengen beli tas, pengen beli sepatu baru, sebelum bicara sama suami, ke Allah dulu. Ya Allah, saya mohon kepadamu, belikan saya tas baru ya Allah. Yang ini talinya udah putus. Baru bicara ke suami, Pak, tolong dong belikan tas baru, yang ini udah jelek. Suami jangan mengatakan tidak, nggak boleh gitu. Iya Bu, Ibu cari sekarang mana tasnya Ibu sukai, nanti biar saya yang bayar. Udah gitu doa, ya Allah, dari mana uang? Saya mau membahagiakan istri, tapi engkau tahu saya tidak ada uangnya. Kalau memang rezeki istri mudahkan ya Allah, kalau memang engkau gak ngasih uangnya, istri gak usah pengen ya. Bagaimana Bu? Pak, nggak jadilah Pak, yang ini juga bisa diperbaiki. Yes. Enak. Kalau urusan ngandelin Allah enak. Istri lagi rewel, marah-marah. Lapor sama siapa? Sama RT. Justru RT lagi dimarahin istrinya. Lapor sama ketua DKM. Allah.
Ya Rob, wahai yang maha melihat segalanya, tuh istri saya sudah 3 jam ya Allah, marah-marah terus. Kasihan, omongannya juga itu lagi. Sampai di pojok ngelel seperti itu. Ampuni ya Allah, semua ini pasti karena dosa saya belum jadi suami yang baik. Lembutkan hatinya ya Allah. Tidur istri yang lagi ngambek juga capek. Ibu juga kalau cemburu sama suami, sholat. Ya Allah, suami saya kelihatannya lagi banyak godaan. Tolong ya Allah, sekarang lagi dinas luar, Engkau melihat segalanya, Engkau yang membolak-balik hati. Selamatkan suami saya ya Allah. Yang tadinya mau ke diskotik malah jadi itikaf di masjid. Kenapa saya jadi kesini? Berapa banyak kita jarang mengandalkan Allah. Betul ya? Beneran ini Pak, banyak ngomong, rewel. Bu, kalau suami lagi marah-marah, udah nggak usah ikut marah, doain aja. Lebih kuat doa. Dengar surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja perintahku, yakin padaku ke Allah ya, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi masalah kita yang pertama itu namanya TJR, telah mengembalikan urusan kepada Allah. T-nya telah, J-nya jarang ingat Allah, R-nya ragu kepada Allah. Harusnya C, B, Y, bukan SBY. C, B, Y, cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. C, B, B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin kepada janji jaminan Allah. Kalau ini nggak bisa, kesananya susah. Walaupun sholat. Akte yang kedua apa? Perbanyak tobat. Ulangi. Punya dosa tidak? Sedikit banyak? Banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa banyaknya. Jawab. Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Mana yang ngomong 1000? Istighfar. Kita jarang istighfar. Kita istighfar itu lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar. Bayangkan dosa banyak dan tambah banyak, menghapusnya dikit, udah pasti menjadi musibah. Dengerin, Bu, Pak, jangan ngobrol, Mak. Udah duduk paling depan, ngobrol jadi paling jelas kelihatannya. Istighfar. Kalau mau ngobrol, tanya dulu yang diajak ngobrol. Karena belum tentu yang diajak ngobrol senang, ya kan? Orang lagi khusyuk ngedengerin diajak ngobrol. Kalau mau ngobrol sendirian, nggak ada yang terganggu ya.
Jadi yang mengancam kita itu dosa siapa? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Jawab. Bu, yang membuat ibu menderita tuh dosa suami atau dosa diri sendiri? Kenapa menyelidiki terus suami? Di akhirat dihisab masing-masing. Ibu nggak usah terlalu capek mikirin dan menyelidiki dosa suami. Yang penting didoain supaya suami tobat dan bisa berubah jadi baik. Nggak usah buka-buka HP suami, nggak tahu passwordnya. Emang kalau udah dibuka hati jadi tenang atau tambah galau? Makanya udah dibilangin jangan. Kalau dibaca HP suami urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan dibuka. Bu, mendingan tidak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu ingin tahu suami tetap nggak benar. Ini juga lelaki nggak usah menyelidiki. Pakai nanya lagi, Bu, waktu SMA kamu punya pacar nggak? Ngapain tanya itu? Cari penyakit. Si istri nggak usah jawab. SMA udah selesai tahun berapa dulu? Ngapain dibahas sekarang? Si istrinya malah ngomong gini, ya iya dong, saya kan kembangan sekolah. Emang pacarnya berapa banyak? Ya tiap semester 1 ya. Jadi hitung-hitung selama SMA ya bangsa 6 lah. Belum cadangan. Ngapain aja? Ya standar lah. Jadi kamu nikah sama saya kebagian apa? Sisa. Nggak usah dibahas ya. Jangan suka mengejar belakang. Doakan saja supaya diampuni Allah. Tobat Pak. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar, melazimkan istighfar, Allah cabut gelisah hatinya. Jadi tenang, tidak cemas. Itu hadiah pertama. Yang kedua, Allah beri jalan keluar persoalan apapun. Itu kalau tobat itu Pak. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Tuh, Nabi Adam bikin dosa, turun ke bumi, mulia lagi karena apa? Tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat. Nabi Yunus meninggalkan jamaahnya, ditegur oleh Allah dengan 3 gelap. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelap perut ikan. Lolosnya pakai apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Saya inilah manusia yang zalim. Lolos. Udahlah Pak, nggak usah kebanyakan ngomong, banyak kobar. Bu, Ibu, jangan rewel, kobar. Kalau ngambek lagi, jawab, dosa saya apa? Nah itu dia dosanya, nggak ngaku. 4, 1, 2, 3, jauhi maksiat. Apa?
Tiap maksiat itu hijab, penghalang dari pertolongan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat dosa, maka dosa, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu, kata Ibnu Umar, dua biasanya ujungnya kalau tidak tobat. Satu, dibuka aibnya oleh Allah, atau dimatikan oleh Allah dalam berbuat maksiat. Dengan lihat kemarin berita ada yang dibunuh oleh lelaki, dimasukkan ke dalam koper, tapi sebelumnya mereka berzina dulu. Udah zina, dibunuh, dipotong-potong, dimasukin ke koper. Itu berarti besar kemungkinan biasa dia maksiat begitu. Udah maksiatnya mati lagi maksiat, dipotong-potong. Ada juga kemarin heboh nih, si bapak itu ternyata manggil perempuan ke hotel sehari 3 kali kayak makan aja. Dibuka, malu. Berapa banyak yang dibuka aibnya? Itu pasti dia terus-menerus. Orang dimatikan dalam kebiasaannya. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Hati-hati, bisa mati lagi telah meninggal. Bapak itu fulan kesedot rokok dengan asbaknya. Hati-hati yang suka ngomongin orang mati. Orang akan mati dalam kebiasaannya. Orang yang biasa zikir, insya Allah diwafatkan zikir. Saya iri Pak dengan wali kota Bandung yang wafat, almarhum Mang Oden, Ustadz Oden. Wafat kan? Itu beberapa bulan sebelum wafat, beliau datang ke pesantren. Beliau wafat hari Jumat dalam keadaan wudhu, sedang sholat di masjid. Di masjid persiapan jadi khatib Jumat. Susah meninggal kayak gitu Pak. Susah meninggal publik Jumat. Sedang sholat, wudhu pasti susah Pak. Ini masjid udah berapa lama? Udah banyak belum yang meninggal lagi sholat di sini? Belum ada satu pun. Tidak ada belum? Dari segitu cuma satu. Harus itu tiap subuh ada. Sudah ada 3 Pak? Bagus dong. Mudah-mudahan saja itu ciri-ciri husnul khotimah. Susah meninggal lagi sholat itu Pak. Lanjut. Jangan menganggap remeh maksiat. 2 pilihannya, dibuka lagi maksiat, dimatikan sedang maksiat. Pada stres begini. Ada tuh Pak yang dia lihat video porno di HP, udah gitu ketiduran, nyala aja terus video porno, ketahuan ini. Ada juga, saya baca di detik.com, bapak-bapak umur 55 tahun, pamitan dari rumah keluar jam 10, mau kemana? Mau sedikit keluar, jam 11 ada waria menjerit, tolong. Ternyata dia lagi main sama waria, mati. Lagi zina sama waria, mati. Aib. Kelihatan seperti orang baik-baik, ternyata kerjanya berbuat maksiat dengan waria. Kenapa jadi pada nunduk begini? Kayak takut ketahuan.
Kalau dia kiri kanan jadi teman, istighfar. 4. Tingkatkan taat. Kalau mau ditolong oleh Allah, yang bisa nolong hanya Allah. Mau jungkir balik, mau lari kemanapun, minta ke siapapun, gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Gak bisa. Orang nolong itu kalau digerakkan oleh Allah. Kalau tidak digerakkan gak bisa. Sholat perbaiki. TBM. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Di masjid. Jangan suka ditelat-telat sholat. Jangan suka ditelat-telat sholat. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah. Nah, masalah yang utama telat sholat. Enak aja ditelat-telatin. Allah yang menguasai segala-galanya. Mikir. Pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Gimana doa? Saya sudah tahajud, tapi kok rasanya pertolongan Allah belum datang juga. Ngerti tidak? Sholatnya khusyuk tidak? Kita mah boro-boro khusyuk. Ngerti juga enggak bacaan sholat? Benar? Ngaku benar? Nabi firli warhamni, enggak ngerti. Makanya firli warhamni wajibnya wadini wafini wafini Allah subhanahu Allah berkata kepada pada sholat kayak nggak menghormati ke Allah tuh. Coba ibu minta sesuatu sama suami ngomongnya cepat gitu. Abang saya minta duit, aku coba dulu. Boro-boro pengen ngasih suami, kan? Coba melamar calon menantu, atau saya menikah sama waktu. Nah kita lagi pilih kan kayak gitu, lebih keyohan di wajahnya maju. Perbaiki sholatnya, buka. Wastaminu sholli wassalam. Ayo tahajud, jangan lepas tahajud, ya. Jangan lepas, karena tahajud itu mustajab. Kalau memanah tuh, kenanya sasaran itu waktu tahajud. Pelajari bacaan sholat, jangan sampai nggak ngerti. Dari dulu sholatnya gitu-gitu aja nggak ngerti, kan? Emang keren sih ke masjid, tapi giliran sholat nggak ingat apa-apa, malah ngantuk pikirannya. Apalagi kalau imam bacaannya panjang, udah makin kemana-mana. Baca Quran kalau pengen ditolong oleh Allah, karena Quran itu kalam Allah. Baca dengan terjemahnya. Kalau baca Quran saja dapat pahala. Kalau baca dengan terjemahnya dapat pahala dan dapat hidayah. Ayat kursi sudah hafal belum? Artinya harusnya baca ayat kursi, setan itu takut. Ini malah kita yang takut lagi sambil baca ayat kursi. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil lari aneh. Kata setan, loh, saya lari, kamu ikut lari. Terakhir, perbaiki sholat, perbaiki baca Quran, dan banyak zikir. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin ingin ditolong oleh Allah, banyak zikir aja Pak. Perumpamaan orang yang zikir dengan yang tidak zikir, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit.
perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah itu seperti perumpamaan orang hidup dan mayit. Jadi kalau di kamar ibu bapak ngobrol aja, tapi nggak pernah ingat ke Allah, itu kamar namanya kamar mayit. Jelas? Kalau naik mobil, nyetel lagu, semua didengerin, ngobrol sana sini, nggak ada yang ingat Allah, itu namanya mobil jenazah. Iya, arisan, ngomong segala diomongin, nggak nyebut Allah, itu zombie lagi arisan. Udahlah, nggak usah segala diomongin, nyebut nama Allah, betul tidak? Amalan yang paling ringan, yang paling dahsyat pahalanya, ampunannya, ya nyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dosa sebanyak buih di lautan juga bisa diampuni. Udah, mau ngapain segala diomongin, dengerin ya. Ngomongin orang, ingat sama orang tuh jadi penyakit kalau nggak nyambung ke Allah. Udah, ingat ke Allah, sambungkan ke Allah. Terakhir, tebar manfaat. Ingin ditolong oleh Allah, dengar dalilnya. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kalau pengen ditolong harus senang menolong. Ada kucing, kepalanya dibungkus kantong kresek sama anak-anak, tolong. Siapa tahu itu yang membuat lunas hutang kita. Lagi ke toilet masjid, baru masuk, ada peninggalan orang yang berkesan. Gak usah diposting, jijai, ambil ember. Daripada orang nanti masuk jijik, kita bersihkan. Jangan keluar dari WC masjid sebelum gosek dulu. Itu amal yang disukai Allah. Gak ada yang lihat, Allah melihat. Lagi jongkok di WC, ada kecoa terpeleset. Kan gak bisa tengkurap lagi. Ayo diapain? Ya baik, jujur, jangan langsung soleh. Yang asli dulu. Pakai digeprek, pakai sendal lagi. Kecoa itu makhluk Allah. Mereka bertasbih kepada Allah terus. Kecoa dengan kita itu sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak kesen. Kalau kita takdirnya kecoa ini kita. Tolong dong, dia nggak bisa tengkurap lagi, betul tidak? Pakai ujung sendal aja gitu balikin. Siapa tahu dia mau nikah gitu kamar sebelah, betul tidak? Allah lihat tidak kita beruang kecoa? Jawab. Kalau ikhlas, siapa tahu itu yang membuat anak kita bisa dapat beasiswa. Allah tuh gampang sekali nolong kita. Asal ikhlas. Kalau dengan orang urusan itu ribet Pak. Kita berbuat baik ke orang 1000 kebaikan, giliran kita bikin salah satu saja, nilai setitik rusak susu sebelah. Lah kita bikin dosa ke Allah segitu banyaknya. Kalau kita berbuat satu kebaikan yang ikhlas, bisa hapus. Kayak pezina yang ngasih minum seekor anjing, betul? Dengarkan cerita ini. Asal ikhlas. Pak, Bu, mau ditolong Allah. Banyak nolong Pak. Tetapkan masjid ini. Ini yang bangun masjid ini Allah loh. Yang untung yang kepilih jadi jalan. Ini rumah Allah nih, bukan kita yang membangun. Allah yang membangun. Yang beruntung yang kepilih jadi jalan. Berarti dia bakal dapat pahala terus tuh sampai kiamat amal jariah. Gak usah ragu-ragu, jebret-jebret aja. Kalau sedekah tuh ya, gak usah kebanyakan mikir, jatuhnya pelit.
kan ada lagi pengajian begini, kotak infak lewat, kemudian pemuda ini ngeluarin uang 2 lembar 100.000 dan 1.000. Dia mikir yang mana nih yang saya sedekahin. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dia lipat dimasukin ke saku, yang 1.000 dimasukin ke sini. Loh, baru juga masuk, ada yang nepuk dari belakang, kakek-kakek. Apa kakek? Tiba-tiba si kakek ngasih 100.000. Luar biasa si kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Hebat si kakek. Masukin lagi ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi oleh kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Habis duitnya. Tapi yang dapat pahala cuma 1.000. Itu dendamnya lihat kotak infak. Dasar pelit. Gampang bagi Allah ngambil duit kita, benar? Bapak Ibu, nggak boleh pelit, ya. Ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jebret-jebret aja, nggak usah ragu-ragu. Beli kerudung 1, kerudung yang mama kasihin, bersihin dulu, jangan ragu-ragu. Ada makan orang kasih. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini betul-betul kita diberikan nikmat oleh Allah, ditolong dalam segala urusan. Tenang aja hadirin, ada Allah, Maha dekat, Maha melihat. Tekad kuat, bulat, hanya bergantung ke Allah. Berbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, dan tebar manfaat. Insya Allah kalau ikhlas, nanti urusan kita dibereskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada manfaatnya tidak? Mau sedekah? Sedekah ya, biasakan kalau dapat kebahagiaan bersedekah. Lahir bayi, akikah, apa aja sunahnya bersedekah, ya. Sambil kita baca Fatihah sama-sama, siapkan rezekinya buat sedekah. Oh alhamdulillah, dana yang terkumpul untuk Palestina sudah 48,6 miliar lewat PT Peduli ini. Kita bisa memberikan kepada mereka yang perlu, ya. Mari sama-sama baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Siapkan buat sedekahnya ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Wahai yang Maha menyaksikan, terimalah apa yang kami lakukan ini jadi amal yang Kau ridhai.
Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu, majelis ampunan. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Jadikan sisa umur kami umur yang selalu merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar dan lurus. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Karuniakan kepada kami nikmat dan khusyuknya sholat. Cintakan kami kepada Al-Quran-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berpisah dari Al-Quran. Mudahkan kami memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, cukup di jamaah ini hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami rumah tangga sakinah. Jadikan keluarga dan keturunan kami orang-orang yang soleh-solehah, hafiz-hafizah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya. Jadikan haji hajah mabrur. Kumpulkan kami bersama orang yang soleh-solehah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sembuhkan dari segala penyakit lahir wal batin. Ya Allah, istiqomahkan jamaah ini yang karim, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, fi rahimnya, fi Ujibur ya Allah, fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi masjid ini ya karim. Muliakan siapapun yang memakmurkannya ya Allah. Lipat gandakan rezeki siapapun yang menafkahinya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Kalau tidak di sini di medsos, kalau tidak di medsos, mudah-mudahan ketemu di surga. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.